Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Madrian, NIM I1F1190118, Program Studi Oceanografi. Di sini saya akan menjelaskan 3 komponen pembangun utama dari komputer. Yang pertama, hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan brainware atau pengguna. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Hardware atau perangkat keras adalah suatu perangkat pada komputer yang dapat dilihat secara fisik dan dapat dilihat secara kasat mata. Yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit. Fungsinya yaitu sebagai tempat pemproses data. Yang kedua adalah monitor, yaitu fungsinya sebagai tempat menghasilkan gambar yang biasanya diproses dalam CPU. Yang ketiga yaitu keyboard. Fungsinya yaitu untuk memasukkan data maupun perintah yang dapat berupa simbol, angka, maupun huruf. Yang keempat yaitu mouse, alat bantu yang digunakan untuk memproses atau mengedit sebuah data. Yang kelima yaitu printer, merupakan alat yang digunakan untuk memproduksi sebuah gambar atau teks. Yang keenam yaitu CD-ROM, merupakan alat tambahan yang dapat menyimpan data dan memproses data ke dalam sebuah CD atau compact disk. 7 yaitu floppy disk, fungsinya untuk sebagai alat tambahan untuk menyimpan atau memproses sebuah data dalam sebuah disket. Ke-8 yaitu CD atau compact disk, yaitu merupakan media penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik. Yang ke-9 yaitu hard disk, merupakan alat penyimpanan data dalam kapasitas yang besar. Yang ke-10 yaitu scanner, merupakan alat bantu yang dapat memproses sebuah gambar kemudian mengubahnya dalam bentuk digital. Kemudian komponen pembangun komputer yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak merupakan kumpulan data elektronik yang dapat diubah dan diatur dalam komputer. Macam-macam komponen pembangun dari software atau perangkat lunak. Yang pertama, pengolahan data atau word processor. Berfungsi untuk melakukan pengolahan data, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan sebuah naskah, contohnya WordStar dan Microsoft Word. Kemudian yang kedua yaitu pengolahan angka atau spreadsheet, berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak yang berhubungan dengan angka-angka yang rumit, contohnya Lotus 123, Quadro Pro, dan Microsoft Excel. Yang ketiga yaitu pengolahan data atau database, berfungsi untuk melakukan pengolahan data yang dapat berupa angka, kata, atau gabungan kata dan angka. Contohnya DBase, Foxbase, dan FoxPro. Yang keempat yaitu multimedia. Contoh dari aplikasi multimedia yaitu Winamp, Audio Pro, yang fungsinya yaitu untuk memutar musik berformat MP3. Yang kelima, komunikasi dan internet. Fungsinya yaitu untuk melakukan komunikasi antara dua komputer atau lebih. Contohnya yaitu Laplink, PC Anywhere, dan aplikasi internet lainnya. Yang keenam, pendidikan dan game. Software yang untuk membantu memahami sesuatu pelajaran banyak dikemas dalam bentuk game. Contohnya PC Globe, Body Wars, dan Reader Rabbit. 7. Perancangan gambar, merupakan aplikasi yang dirancang khusus yang diantaranya dapat membantu pekerjaan engineer. Contohnya AutoCAD, yaitu gambar arsitektur. Yang kedua, Protel, yaitu gambar rangkaian elektronik. 8. Antivirus, merupakan software yang digunakan untuk membasmi virus dalam sebuah komputer. Contohnya McAfee, Norton, dan Panda. Kemudian yang terakhir yaitu brainware atau pengguna. Pengguna yang dimaksud di sini yaitu manusia yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah komputer. Tanpa adanya brainware, maka komponen-komponen komputer tidak akan dapat dijalankan. Adapun macam-macam dari brainware yaitu yang pertama, programmer, yaitu orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan dalam membuat program yang diperlukan saat operasi. Yang kedua, administrator, yaitu orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer dan jaringan komputer. Dan yang terakhir, operator. Operator merupakan orang yang menjalankan sistem operasi dan program pada sebuah perangkat komputer, misalnya
merawat sistem operasi komputer, dan menyiapkan data untuk diakses. Itulah tadi sedikit penjelasan dari komponen pembangun komputer. Semoga bermanfaat. Terima kasih.